Sirah Nabawiyah, diutusnya Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, serta turunnya Al-Quran secara bertahap. Ibnu Ishaq berkata, tatkala Nabi Muhammad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berumur 40 tahun, Allah yang Maha Tinggi mengutusnya sebagai rahmat bagi alam semesta dan pembawa kabar gembira bagi seluruh umat manusia. Sebelum beliau diutus, Allah telah mengambil perjanjian kepada seluruh nabi, supaya mereka beriman kepadanya, membenarkannya, dan menolongnya menghadapi orang-orang yang memusuhinya. Allah juga mengambil perjanjian dari mereka, supaya mereka mengabarkan hal tersebut kepada orang-orang beriman, dan membenarkan mereka, sehingga kebenaran dapat ditegakkan. Ibnu Ishaq berkata, bahwa Aisyah berkata kepada Urwah, sesungguhnya wahyu yang pertama kali diterima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Allah berkehendak memuliakannya dan memberi rahmat kepada hamba-hambanya. Dengannya ialah mimpi yang benar, dan tidaklah beliau bermimpi dalam tidurnya, kecuali pasti beliau melihatnya laksana rekahan sinar pagi. Aisyah berkata, mulai saat itu Allah menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka menyendiri, dan tidak ada pekerjaan yang lebih disukainya lebih dari menyendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Jibril mendatangiku saat aku tidur dengan membawa secari kain sutera yang di dalamnya terdapat tulisan. Malaikat Jibril berkata, bacalah. Aku berkata, aku tidak bisa membaca. Malaikat Jibril mendekapku dengan kain sutera tersebut, hingga aku merasa seolah-olah sudah mati. Kemudian ia melepasku dan berkata, bacalah. Aku menjawab, apa yang mesti aku baca? Jibril kembali mendekap diriku dengan sangat kencang dengan kain sutera tersebut, hingga aku merasa seolah-olah sudah mati. Kemudian ia melepasku dan berkata, bacalah. Aku berkata, apa yang mesti aku baca? Aku katakan itu dengan harapan ia melepasku sebagaimana yang sebelumnya ia lakukan terhadap diriku. Lalu ia berkata, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Maka aku ceritakan kepada Khadijah peristiwa yang baru saja aku alami. Khadijah berkata, suamiku, bergembiralah dan kokohlah. Khadijah memerintahkan kepada Warakah, persis seperti yang dituturkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau melihat dan mendengar sesuatu. Warakah bin Naufal berkata, Kudus, Kudus, Maha Tuhan Allah, demi zat yang jiwa Warakah ada di tangannya. Jika semua yang kau tuturkan benar wahai Khadijah, sungguh dia telah didatangi Jibril, yang dahulu pernah datang kepada Musa. Katakanlah padanya hendaknya ia bersabar. Lalu Khadijah pulang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menceritakan apa yang dikatakan oleh Warakah bin Naufal kepada Rasulullah. Warakah bin Naufal berkata, wahai sepupuku, tuturkanlah kepadaku apa yang kau lihat dan dengar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuturkan apa yang beliau lihat dan dengar kepada Warakah bin Naufal. Khadijah berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai suamiku, bisakah engkau bertutur padaku tentang sahabatmu tatkala datang kepadamu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya. Khadijah berkata, apabila ia datang lagi kepadamu, tolong beritahu aku. Tak lama kemudian Jibril datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang biasa dia lakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Khadijah, wahai istriku, ini Jibril, ia datang kepadaku. Khadijah berkata, suamiku, berdirilah dan berbaringlah di atas paha kiriku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri, lalu berbaring di atas paha kiri Khadijah. Khadijah berkata, apakah engkau melihatnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya. Khadijah berkata, ubahlah posisi dudukmu, berbaringlah di paha kananku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengubah posisi duduknya dengan cara duduk di atas paha kanan Khadijah. Khadijah berkata, masihkah engkau melihatnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya. Khadijah berkata, ganti posisimu dan berbaring di atas pangkuanku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengganti posisinya dengan berbaring di atas pangkuan Khadijah. Khadijah berkata, wahai suamiku, tabahlah dan bergembiralah. Demi Allah, dia adalah malaikat dan bukan setan.